bagaimanakah kiat-kiat agar kita bisa menghadapi tantangan perpecahan pemilu sehingga bangsa Indonesia bisa tetap rukun. Dan yang kedua, kami dengan jumlah massa yang banyak belum memiliki wadah atau sekretariat atau tempat untuk latihan, misalnya hadro dan lain sebagainya. Bisakah pemerintah membantu kami untuk mewujudkannya? Oh, dan mohon maaf saya lupa memperkenalkan diri. Saya Aruf Abdul Ghaffar, perwakilan dari MIC INU atau Nahdliyin Kansai. Sekian dan terima kasih. Allahumma fiq ila al-khamidarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya kira betul kita sudah memasuki tahun pemilu. Dan sebenarnya bangsa Indonesia pemilu ini sudah bukan yang pertama kali, saya kira sudah berkali-kali. Sebenarnya sudah tahu, sudah paham. Tetapi memang kita harus tetap menjaga supaya pemilu itu tidak menjadikan bangsa ini terbelah. Ya. Kalau tidak, itu bisa membuat bangsa ini terbelah. Mudah-mudahan pemilu nanti tidak akan mengalami itu. Yang perlu itu pertama tentu dari elit politik. Ya, politiknya itu harus berjalan di atas tata aturan yang sudah ada. Sudah ada aturannya. Pemilu itu seperti apa? Ya kan ada aturan-aturannya, aturan mainnya. Dan harus juga melakukan etika politik. Harus megang teguh etika politik. Tidak menghalalkan segala cara dan lebih mengedepankan politik gagasan, ide-ide. Tidak politik dalam arti menjelekkan lawan, menghantam lawan. Nah, di sini pentingnya para elit politik itu. Kita harapkan ya, dan kita suruhkan terus supaya elit-elit politik kita bisa mengendalikan diri dan sesuai dengan aturan dan mengedepankan etika politik dan juga politik gagasan. Dan itu dipegang, saya kira pemilu akan aman. Yang kedua tentu penyelenggara pemilunya, supaya mengawal pemilu dan menyelenggarakan secara sesuai aturan, ya, adil, jujur, dan semuanya dijaga dengan baik. Tidak ada kecurangan, tidak ada hal-hal yang bisa membuat kerusuhan-kerusuhan, ketidakpuasan atau ketidakpercayaan masyarakat. Sehingga penting untuk penyelenggara pemilu, termasuk tentu yang di Jepang juga, di luar negeri juga harus menyelenggarakan dengan jujur dan adil. Ini, dan yang ketiga tentu kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu jangan terprovokasi oleh hasutan-hasutan, oleh hoax. Ini kan yang paling berat itu berita bohong ini, hoax ini. Ini yang sebenarnya harus dijaga betul. Nah, tokoh-tokoh masyarakat harus mengambil peran untuk menjaga supaya tidak terjadi itu. Contoh misalnya yang gampang saja, kemarin di Papua terjadi kerusuhan, sumbernya adalah hoax itu, berita bohong yang kemudian disebarkan, kemudian menghasut masyarakat, ada penculikan, terus
sampai ada korban 12 orang meninggal. Itu sumbernya hoax. Apalagi nanti di dalam menghadapi, dan saya kira sudah mulai sekarang. Oleh karena itu dari pihak pemerintah, dari pihak Kominfo itu terus juga mengawasi di medsos itu. Dan jadi berita-berita bohong ini dibuat sedemikian rupa oleh orang-orang yang tentu ingin memecah belah bangsa ini. Ya, ini yang paling untuk masyarakat. Nah, jadi pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat, ya, tokoh agama itu harus betul-betul mengawal. Dan tentu ada saja orang yang ingin kalau bangsa ini pecah. Untuk itu merawat bangsa ini menjadi penting. Walaupun kita sudah dikenal sebagai bangsa yang paling toleran. Ya. Kalau di luar negeri kita paling toleran dinilainya, tetapi bisa nanti rusak reputasi itu ketika kita menghadapi pemilu kalau kita tidak bisa menjaganya. Ada beberapa tokoh ulama-ulama, persatuan ulama di dunia yang berpusat di Abu Dhabi, di Emirat, yang diketuai oleh Syekhul Azhar dari Azhar, datang ke Indonesia menemui saya. Dia bilang saya datang ke Indonesia bukan untuk mengajar orang Indonesia, tetapi saya mau belajar dari Indonesia tentang toleransi dan cara Indonesia membangun toleransi itu yang akan kami jadikan model dakwah daripada Persatuan Cendekiawan Muslim, Majelis Hukama Muslimin itu. Ya. Bahkan dia bilang sekarang ini bukan waktunya lagi bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Artinya mereka ingin pikiran-pikiran yang ada di Indonesia itu mereka ingin. Nah itulah. Jadi kita sudah dianggap bangsa yang paling toleran di dunia dan akan dijadikan model pengembangan dakwah seperti yang ada di Indonesia itu. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa merawatnya, terutama menghadapi pemilihan umum ini, kalau kita tidak menjaga etika politiknya, kesantunannya, ini bisa merusak apa yang sudah kita bangun selama ini. Saya kira itu. Jadi ini memang tugas kita bersama, dan pemerintah tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk mengawal agar pemilu berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk bangsa ini ke depannya. Saya kira itu.